Ini cara buat bulan Agustus, bulan dimana kamu bisa main pianonya manis dan lancar. Ini udah setengah tahun lewat loh, masih piano ini jelek, jangan sampai. Jadi aku bakal ajarin step by step cara kamu main pianonya jadi manis banget, yang udah aku ajarin juga ke 600 murid onlineku. Jadi aku pun juga bakal ajarin lagu 17 Agustus biar kamu yang nonton video ini langsung bisa main dan langsung bisa praktekin ke teman-teman ataupun keluarga kamu. Nah, seiring dengan 17-an Agustus, aku pengen ajarin gimana cara memainkan lagu Tanah Airku. Jadi ini lagu yang sangat-sangat populer ya, lagu yang sangat-sangat populer, dan lagu ini tuh sangat sering banget dijadiin aransemen piano. Jadi aku pengen ajarin teman-teman juga. Nah, jadinya Tanah Airku itu kita tuh bisa bagi menjadi 3 section lah kira-kira ya. Jadi yang pertama, nah, ini section pertama. Section kedua. Na 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 na. Section kedua, section ketiga. Nah, jadi itu cara memainkan lagu Tanah Airku secara melodi ya, teman-teman. Nah, ini pun juga udah disediakan notot angkanya, jadi teman-teman bisa melihat juga ya cara memainkan melodinya. Nah, yang aku pengen ajarin sekarang adalah gimana cara memainkan iringannya. Dan selain iringannya, aku juga pengen ajarin gimana cara memainkan frasa-frasa enaknya atau yang namanya licks. Jadi, bagi yang nggak tahu, licks itu tuh artinya adalah frasa yang enak. Jadi, frasa template atau cara cepet lah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar matematika atau belajar fisika, cara cepet tuh basically namanya licks, teman-teman. Nah, jadinya kita analisa dulu nih section A ya. Section A ini gimana caranya kita main? Dalam kita menceritakan suatu lagu, kita tuh harus makin ke belakang makin rame. Alasannya apa? Alasannya adalah kita makin ke belakang makin rame, kita tuh jadi hidup permainannya. Klimaksnya kerasa. Sama aja seperti teman-teman nonton film nih. Kalau filmnya gitu-gitu doang kan rata, monoton, kan bosenin. Tapi kalau kita bisa mendevelop rasa klimaks dengan cara kita meramaikan permainan kita, orang-orang juga lebih mengapresiasi permainan piano, teman-teman. Nah, jadinya section A ini aku juga udah tulisin pattern-patternnya cocok gimana. Nah, ini kalau teman-teman pengen ulang, soalnya kan kadang-kadang ada repetisi kedua. Jadi kita tapi kali hari ini cuma bahas yang ini doang. Jadi gimana cara memainkan pattern ini? Di sini tuh ada ketukan ya, 1 N2 N3 N4 N. Jadi di 1 N2 N3 N4 N ini adalah ketukan, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, itu adalah arti dari ketukan. Ya, ketukan tuh gimana cara kita menggerakkan kepala kita. Nah, N ini tuh adalah ketukan di antara ketukan. Jadi 1 and 2 and 3 and 4 and. Tujuannya ada ketukan-ketukan ini, tujuannya biar kita pas memainkan lagu ini, kita tuh bisa mengindikasikan kalau ada not yang jatuh di antara ketukan, ya. Jadi nanti ada contohnya di section B, ya teman-teman ya, kita akan bahas. Nah, jadi cara main ini, nah kita lihat nih, left hand-nya atau tangan kirinya kita melakukan apa? Kita mainnya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu arti 1-5-1-5 ini, cara mainnya seperti ini. Contohnya kita main C mayor, ya. Jadinya kita bisa lihat bahwa C mayor ini kita bisa kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 ya. Jadi kalau kita lihat 1 adalah ini, 5 adalah ini ada satu petik. Satu petik tuh artinya kita memainkan C tapi di atas. 1, 5, 1, 5. Begitu. Nah, jadinya untuk kita memainkan lagu ini ya 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5 itu jatuh diketukan 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. Nah, kita langsung aplikasiin aja coba di lagu Tanah Airku. Nah, gimana kasusnya kalau contohnya di tengah-tengah nih, jadi di ketukan 3 dia tiba-tiba ganti chord. Yang kita lakukan adalah satu petik ini kita jadiin satu dari chord tersebut. Kan kalau kita pindah chord kan artinya satunya berubah, udah bukan C lagi. Tapi kalau di sini kan kasusnya adalah F. Jadi kita memainkan C, G, F, C. Nah, kita lanjut ya.
Nah, jadi begitu ya cara memainkan section A. Sangat simple. 17 Agustus, aku dan murid-muridku bakal perform di mall besar di Jakarta. Jadi bagi teman-teman yang pengen ketemuan aku, pengen dapat diskon spesial 17 Agustus untuk Akademi Musikku, dan juga pengen nonton bareng performance-performance aku dan murid-muridku, bisa cek deskripsi di bawah dan bisa langsung datang. Nah, di sini aku tulis nih, masukin lyrics. Nah, lyrics apa yang enak? Jadi lyrics itu tuh kerjaannya tangan kanan. Jadi ini yang namanya biasanya fill in. Jadi kita mengisi melodi-melodi yang bukan dari melodi lagunya, tapi yang tetap kedengeran enak. Nah, cara mainnya kita bisa coba aku contohin ya. Itu enak. Ya, jadi lyrics itu banyak sekali, bisa begini. Bisa begini. Nah, jadi emang lyrics itu tuh ada ratusan bahkan ribuan, teman-teman. Aku pengen ajarin teman-teman beberapa yang enak. Lyrics yang pertama yang menurut aku enak adalah spesifik di sini ya. Jadi ini tuh lyrics yang cocok di chord C. Ya, teman-teman seperti ini. Jadi nama ini akan dibantu sedikit oleh tangan kiri, di mana jadi kita main C nih. Nah, terus kita mainkan F, ya kita main F, tapi tangan kanannya main A, Re, terus habis itu main D, baru ke C lagi. Jadi konsep di belakang lyrics ini adalah teman-teman sebenarnya memainkan yang namanya chord baru nih. Jadi dari C kita ke F sedikit, jadi kita ke F tapi di bawahnya C. Baru ke C lagi. Jadi ibarat tuh ada journey-nya sedikit, ada perjalanan dari C ke F ke C. Nah, tapi kita buat sebagai lyrics aja, teman-teman. Jadi kalau aku main sekali lagi. Yang lyrics kedua adalah kita memakai yang namanya arpeggio extend. Apa itu arti arpeggio? Arpeggio adalah kita memainkan chord secara pisah-pisah. Kalau chord kan begini. Nah, ini kan kita mainkan bareng-barengan semua tuh. Tapi kalau kita pisah jadi begini. Nah, ini namanya arpeggio extend. Ini bisa banget dipakai untuk lyrics pas pindah dari section A ke section B. Jadi lyrics ini yang namanya arpeggio extend, di mana kita memanjangkan chord yang lagi dimainkan. Ini tuh cocok banget kalau kita pengen pindah section dari section A ke section B atau section verse ke section chorus. Itu cocok banget. Jadi coach aku tohin. Masuk ke lagu section barunya. Kita kan sekarang udah masuk ke section baru nih di bagian B. Artinya patternnya harus berubah, patternnya harus makin rame, ya. Patternnya makin rame, kita bisa pakai pattern yang di depan nih. Nah, kita bisa lihat bahwa yang pertama kan setiap ketuk ya, ketuk yang 1, 2, 3, 4. Tapi sekarang tuh udah ada yang namanya N nih, teman-teman. Jadi ketukan di antara ketukan. Jadi kalau ini dimainkan, jadinya 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. Jadi memang mirip dengan section pertama patternnya, tapi jadi jauh lebih cepat. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini hati-hati. Ini tuh C terus A minor. Jadi ada perpindahan chord di ketukan 3. Jadi saran aku, kalau contohnya ada perpindahan chord di ketukan 3, kita ada dua cara. Yang pertama, kita A minornya ignore aja, jadi kita buang. Atau kalau kita pengen mainin A minornya, kita ulang lagi patternnya di ketukan 3 dan 4. Jadi, ulang di ketukan 3 dan 4 untuk pindah ke A minornya. Jadi, kita sekali lagi, lanjut ya. Nah, di bagian B, kita sekali lagi bisa masukin licks lagi nih, ya. Sekali lagi, licks itu tuh triknya, kita memasukkan di bagian yang kosong. Jadi, antara bagian yang kosong atau bagian di mana kita pindah section. Jadi, kita bisa nih, lihat nih, ini kan kosong nih. Jadi, kita pindah section dari B ke C, kita masukin licks. Ini juga kosong nih, sol. Nah, ada kosong kan, kita bisa masukin licks di sini. Nah, kita coba sekarang mainin licks di sini dan juga di sini. Kita coba ya.
Nah, jadi ini licks yang cukup pendek di mana kita memainkan seperti ini. Nah, lihat deh pas aku main ini. Ini tuh aku menekankan yang namanya sus2. Jadi sus2 ini adalah chord di mana kalau teman-teman main C nih, teman-teman buang 3-nya, masukin 2-nya. Nah, jadi si 2 ini ya merupakan chord yang cukup spesial ya, karena kalau teman-teman dengar suaranya ngambang, suaranya netral. Jadi aku pengen tekankan suara ini. Nah, jadi aku mainin kalau jadi begini. Aku tekankan 2-nya. Bisa seperti itu. Nah, licks yang di sini adalah licks keempat. Kita bisa memakai yang namanya scale pelok. Jadi ini adalah scale khas Jawa, di mana kita memakai do, mi, fa, sol, si, do. Jadi kita bisa main ke atas, ke bawah memakai licks ini. Enak sekali teman-teman. Ke atas, ke bawah untuk kita pindah ke section yang baru, yaitu section C, section terakhir dari lagu ini. Nah, sekarang kita lihat pattern di section terakhir ini. Jadi mainnya seperti ini. Ada V. V ini artinya adalah chord. Jadinya kalau kita mainkan seperti ini, satu chord. Kalau teman-teman dengar, ini kedengaran megah sekali. Sangat-sangat megah. Nah, jadinya ini pattern yang cocok untuk ending lagu atau bagian terakhir dari lagu, karena ini sangat megah. Sangat megah kan ya dengan pattern ini. Dan ini agak susah karena kita harus membuang satu terus chordnya di atas teman-teman. Jadi emang ini butuh latihan sedikit ya. Nah, sekarang kita masuk bagian C. Nah, bagian C ini tuh adalah bagian terakhir dari lagunya. Makanya kita harus mainnya paling megah. Kita harus mainnya sangat-sangat megah. Jadinya kita lihat patternnya. Nah, patternnya. Nah, jadi kalau kita main di C, 1 and, nah V ini artinya chord. Artinya kita memainkan chord. 1 and 2 and 3 and 4 and. Bener-bener sangat-sangat megah pattern ini. Jadi kita buang satu terus chordnya di atas ya. Jadi satu oktav di atas. Jadi jangan mainnya begini. Jangan. Mainnya di atas ya. Jadi kalau kita memainkan lagu ini ya, dan mengikuti chordnya. Nah, pas bagian F minor, aku mau teman-teman di sini tuh melakukan namanya fermata. Fermata ini apa? Fermata adalah di mana kita mainnya tiba-tiba lambat. Jadi ada penekanan atau ada perlambatan di situ. Jadi re, mi, fa, tahan dulu, baru masuk ke la, sol, na, 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 na. Nah, kan kalau kayak gitu jadi jauh-jauh lebih manis. Dan jangan lupa untuk memasukkan licks-nya. Kalau di sini kayaknya licks-nya nggak muat, tapi kita bisa taruh licks-nya di bagian akhir. Ya, pas kita ending di sini. Nah, yang kita lakukan adalah, nah, jadi ini namanya adalah tremolo. Ini namanya tremolo. Jadi tremolo itu adalah di mana kita memainkan not, tapi notnya tuh kita ulang-ulang terus. Namanya tremolo. Ya, jadinya itu tuh cocok banget sebagai ending dari suatu lagu. Jadi endingnya kan kita di C, kita mainnya begini. Nah, kan C kan begini ya teman-teman. Biasanya C-nya aku buang karena C-nya kan udah dimainin di bass, jadi aku mainnya begini. Nah, terus aku G sama C-nya aku ulang begini. Nah, kan kalau mainnya begitu jadi manis banget. Jadi itulah cara memainkan Tanah Airku dan variasi-variasi licks-nya dan juga chord-nya. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini ya teman-teman.